Judul pembahasan kita kali ini tuh bener-bener bikin kita mikir sejenak ketika dunia tidak tenang. Nah, di tengah sebuah gejolak global yang kita rasakan setiap hari, kita diajak buat bertanya, apa sih yang sebetulnya paling penting buat kita lindungi? Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Ini bukan soal berita heboh yang ganti-ganti tiap hari, tapi soal apa yang jadi pegangan kita pas badai datang. Saat semua di sekitar kita terasa goyah, apa yang harus kita genggam erat-erat? Coba deh, setiap hari kita buka HP, buka TV, isinya berita konflik global kan? Ketegangan antar negara ini tuh rasanya udah bukan sekedar berita jauh lagi, tapi udah jadi kayak sumber kecemasan yang nempel di pikiran kita. Dan bukan cuma itu loh, di atas semua itu ada lagi tumpukan masalah lain, krisis ekonomi, krisis energi, krisis pangan. Semuanya ini terasa kayak balok-balok bangunan yang rapuh, yang bikin fondasi hidup kita jadi makin goyah. Hasilnya? Ya, satu perasaan yang kayaknya kita semua udah akrab banget ya. Ketidakpastian. Kita seolah-olah lagi jalan di tengah kabut tebal. Nggak tahu pasti dunia ini mau dibawa kemana. Tapi, tunggu dulu. Di balik semua hiruk-pikuk global yang kayaknya jauh banget dari jangkauan kita, ternyata ada satu kebenaran yang jauh lebih simpel dan lebih dekat sama kita. Sesuatu yang jangan-jangan selama ini kita lupakan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, fondasi yang sebenarnya. Sekarang waktunya kita geser fokus kita dari yang di luar sana ke yang lebih dekat di dalam. Nah, ini dia kuncinya. Stabilitas dunia itu ternyata nggak cuma soal perjanjian antar negara atau kekuatan militer. Fondasi yang sesungguhnya itu ada pada kualitas manusianya. Orang-orang yang ngebangun masyarakat itu sendiri. Kekuatan sejati itu tumbuhnya dari dalam. Dan ini langsung nyambung ke bagian kedua. Keluarga, sekolah pertama. Iya, benar. Kalau manusia itu fondasinya, ya keluargalah tempat pertama kali cetakan fondasi itu dibuat. Keluarga itu kan unit terkecil ya di masyarakat, tapi jangan salah, dampaknya itu luar biasa besar. Anggap aja ini semacam laboratorium pertama buat seorang manusia, tempat di mana blueprint karakter dan moralnya itu dirancang sebelum dia melangkah ke dunia luar. Coba deh kita lihat nilai-nilainya. Kejujuran, tanggung jawab, keadilan. Kelihatannya simpel banget kan? Tapi coba bayangin deh, kalau 3 pilar ini aja bisa kokoh tertanam di setiap rumah, seberapa kuat coba fondasi masyarakat yang bakal kita bangun? Sumber pembahasan kita ini kemudian mengutip sebuah ayat yang pesannya kuat banget. Ini adalah sebuah panggilan buat menjaga diri kita dan keluarga kita. Tapi menjaga dari apa dan gimana caranya di zaman sekarang? Nah, ayat tadi itu seolah-olah ngasih gambaran yang pas banget. Pesannya tuh jelas. Tanggung jawab moral itu kayak riak air. Mulanya dari titik paling pusat, paling kecil, yaitu keluarga kita sendiri. Memperbaiki dunia itu ternyata dimulai dari memperbaiki rumah. Oke, sekarang kita coba lihat lebih luas lagi. Gimana riak kecil dari keluarga ini bisa jadi gelombang besar yang ngebentuk peradaban. Kita masuk ke bagian ketiga, dampak pada peradaban. Lihat deh perbandingannya, kontras banget kan? Di satu sisi, keluarga yang rapuh, ujung-ujungnya ya jadi masyarakat yang gampang banget dipecah belah, kayak bangunan tanpa semen. Tapi di sisi lain, keluarga yang kuat itu bakal ngebangun masyarakat yang kokoh, siap ngadepin badai apapun. Dan ini, teman-teman, adalah pelajaran berharga dari sejarah. Peradaban-peradaban besar itu seringnya runtuh bukan karena serangan dari luar loh, tapi karena keropos dari dalam. Kekuatan sejati sebuah bangsa itu emang bukan di senjatanya, tapi di karakter orang-orangnya. Nah, ini nih yang paling penting. Setelah ngomongin semua itu, terus apa yang bisa kita lakuin? Kita masuk ke bagian terakhir, lingkup kendali kita. Ini pesan yang menurut saya melebihakan banget. Ya, kita mungkin nggak bisa ngatur politik global, itu di luar kendali kita. Tapi, kita bisa banget pastiin kalau rumah kita jadi tempat bertumbuhnya nilai-nilai yang baik. Kendali kita itu ternyata dimulai dari pintu depan rumah kita. Jadi, rumah yang kayak gimana sih yang dimaksud? Ya, rumah yang ngajarin soal kejujuran, bahkan ketika harus mengakui kesalahan. Rumah yang nanemin empati, jadi kita bisa bener-bener ngerasain apa yang orang lain rasain. Dan yang nggak kalah penting, rumah yang ngajarin kalau setiap hak itu pasti ada pasangannya, yaitu tanggung jawab. Maka pembahasan kita kali ini ditutup dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Fokusnya bukan lagi soal kekacauan di luar sana, tapi soal peran kita di dalam sini. Mulai dari rumah kita masing-masing, gimana caranya kita bisa ngebentuk generasi yang bukan cuma pintar, tapi juga bijaksana. Jangan-jangan jawaban dari pertanyaan inilah yang jadi kunci buat dunia yang beneran tenang.